Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok 1, mata kuliah Biologi Umum dengan dosen Ibu Ganda Hijrah Selaras SPD MPD, materi pengetahuan tentang makhluk hidup dan metode ilmiah, oleh Afifah Rizkiani, Anissa Nudaya Putri, Uswatun Hasanah. Saya Anissa Nudaya Putri sebagai perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bahan kajian, kedudukan biologi dalam sains, objek biologi dan cabang-cabang biologi, langkah metode ilmiah, teori asal-usul kehidupan, keterkaitan biologi dengan ilmu lain dalam MIPA. Kedudukan biologi dalam sains. Kata biologi dibentuk dari akar kata Yunani bios yang berarti hidup dan logi yang berarti sains atau studi. Jadi, biologi merupakan studi yang mempelajari makhluk hidup. Menurut Campbell Reich Mitchell, biologi adalah ilmu yang paling sulit dari semua bidang sains. Sebagian karena sistem makhluk hidup sangatlah kompleks dan sebagian karena biologi adalah ilmu multidisipliner yang membutuhkan pengetahuan kimia, fisika, dan matematika. Dalam arti sempit, sains adalah disiplin ilmu yang terdiri dari physical science, ilmu fisik, dan life science, ilmu biologi. Termasuk physical science adalah ilmu astronomi, kimia, geologi, mineralogi, meteorologi, dan fisika. Sedangkan life science meliputi anatomi, fisiologi, zoologi, sitologi, embriologi, mikrobiologi. Ilmu fisik dan ilmu biologi tersebut termasuk ilmu murni yang berperan dalam pengembangan ilmu terapan. 2. Objek biologi dan cabang-cabang biologi. Ruang lingkup objek biologi meliputi seluruh kehidupan yang ada di alam semesta ini. Makhluk hidup tersebut ada yang tidak kasat mata hingga yang amat besar, mulai dari yang paling sederhana tingkat organisasinya hingga yang paling kompleks. Berikut adalah gambaran dari tingkat yang sederhana hingga tingkat yang paling kompleks. Objek biologi disusun atas tingkatan organisasi kehidupan, yaitu 1. Objek biologi tingkat molekul. Molekul adalah sekumpulan atau sekelompok atom yang saling berikatan. Objek kajian biologi di bidang molekul meliputi protein, karbohidrat, lemak, dan lain-lain. 2. Objek kajian tingkat sel. Kajian biologi pada tingkat sel meliputi jenis sel, organ sel, fungsi sel, metabolisme sel, transportasi dalam sel, serta cara sel bereproduksi. 3. Objek biologi tingkat jaringan. Jaringan terbentuk dari kumpulan sel-sel yang memiliki fungsi dan bentuk yang sama. Contoh jaringan pada tumbuhan yaitu jaringan parenkim, jaringan bunga karang, dan jaringan pengangkut. Sedangkan jaringan pada hewan yaitu jaringan otot, jaringan epitel, dan lain-lain. Objek biologi tingkat organ. Organ terbentuk dari beberapa jaringan yang memiliki fungsi tertentu. Contoh dari organ yaitu pada manusia, jantung, usus, paru-paru, hati, ginjal, pada tumbuhan, serat akar, batang, daun. 5. Objek tingkat sistem organ. Sistem organ tersusun atas beberapa organ yang saling bekerja dan berinteraksi secara sinergis. Contoh sistem organ yaitu sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem peredaran darah, dan sistem gerak. 6. Objek tingkat individu. Individu merupakan kumpulan dari beberapa sistem organ dengan fungsi tertentu. Contoh individu yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. 7. Objek tingkat populasi. Populasi dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari individu yang sejenis yang menempati suatu daerah tertentu dan dalam waktu tertentu, contohnya sekelompok burung merpati, kawanan rusa, rimbunan pohon jati. 8. Objek tingkat komunitas. Komunitas adalah kumpulan dari beberapa populasi yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh komunitas yaitu dalam sebuah kebun terdapat populasi lebah, populasi pohon rambutan, dan populasi burung pipit. 9. Objek tingkat ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan antara komunitas dengan lingkungan, tempat hidupnya, serta hubungan timbal balik yang ada di dalamnya. Contohnya yaitu ekosistem hutan, ekosistem laut, ekosistem danau. 10. Objek tingkat bioma. Bioma merupakan kumpulan dari berbagai ekosistem yang sama. Contohnya bioma padang pasir, tundra, dan taiga. 11. Objek tingkat biosfer. Biosfer adalah seluruh isi planet bumi beserta makhluk hidupnya atau sekumpulan dari semua bioma yang ada di bumi. Nomor, nama cabang biologi, bidang kajian yang dipelajari.
1. Anatomi, ilmu yang mempelajari struktur organisme dan bagian-bagiannya. 2. Sitologi, ilmu yang mempelajari struktur fungsi sel tubuh makhluk hidup. 3. Histologi, ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi jaringan tubuh makhluk hidup. 4. Agronomi, ilmu yang mempelajari tanaman budidaya. 5. Bakteriologi, ilmu yang mempelajari kehidupan bakteri dan perannya bagi kehidupan. 6. Biofisika, ilmu yang mengaplikasikan hukum fisika ke dalam fenomena biologi. 7. Biokimia, ilmu yang mempelajari proses kimia dan fisiokimia yang berlangsung di dalam organisme. 3. Metode ilmiah dan langkah-langkahnya. Metode ilmiah merupakan prosedur berpikir secara deduktif dan induktif. Berpikir deduktif berarti berpikir dari hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Dalam metode ilmiah tercermin dengan munculnya hipotesis yang dibuat berdasarkan teori yang mendasari. Sedangkan berpikir induktif adalah berpikir dari hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum. Hal ini tercermin dengan langkah penarikan kesimpulan berdasarkan data dan analisis yang tepat. Langkah-langkah metode ilmiah. 1. Melakukan observasi. Observasi adalah pengamatan lingkungan sekitar untuk menentukan objek yang paling tepat untuk penelitian. 2. Merumuskan masalah. Masalah merupakan pertanyaan apa, mengapa, atau bagaimana tentang objek yang akan diteliti. 3. Mengumpulkan data. Setelah masalah dapat dirumuskan, kita mulai mengumpulkan data atau keterangan. 4. Merumuskan hipotesis. Hipotesis merupakan suatu ide atau dugaan sementara tentang penyelesaian masalah yang diajukan dalam proyek ilmiah. 5. Melakukan penelitian atau eksperimen. Eksperimen adalah percobaan yang dilakukan untuk menguji hipotesis yang sudah ada. Pelaksanaan eksperimen adalah proses penelitian yang menghasilkan data-data eksperimen yang akan dianalisis untuk membuktikan kebenaran mengenai hal-hal yang akan dikerjakan beserta alat dan bahan serta langkah-langkahnya. 6. Mengolah dan menganalisis data. Data yang diperoleh dapat berupa data kuantitatif maupun data kualitatif. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis, ditafsirkan, dan jika perlu diuji secara statistik sebagai dasar untuk menolak atau menerima hipotesis yang telah diajukan. 7. Menarik kesimpulan. Kesimpulan diambil berdasarkan data-data yang telah dianalisis dan diuji untuk menerima atau menolak hipotesis yang diajukan. 8. Mempublikasikan hasil. Mempublikasikan hasil adalah menginformasikan pada orang lain hasil dari eksperimen yang telah dilakukan agar orang lain mengetahui atau dapat menguji cobakan kembali. 4. Teori asal-usul kehidupan. Teori abiogenesis. Generatio spontanae. Teori abiogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Tokoh-tokoh yang mendukung Aristoteles, kata berasal dari lumpur. Anthony and Leeuwenhoek pada tahun 1677, makhluk hidup renik berasal dari jerami. 2. Teori biogenesis. Teori biogenesis adalah teori asal-usul kehidupan yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lain. Tokoh-tokoh yang mendukung Francesco Redi dengan percobaannya tentang munculnya ulat yang dapat muncul dalam daging yang disimpan dalam stoples terbuka tetapi tidak muncul dalam stoples tertutup. Larva suatu kehidupan bukan berasal dari daging benda mati tetapi berasal dari telur lalat yang masuk dan bertelur pada daging. Lazarus Spallanzani dengan percobaannya mendidihkan kaldu dalam labu kemudian ditutup rapat-rapat, kaldu tetap bening dan steril. Adanya mikroorganisme pada tabung terbuka berasal dari udara bukan berasal dari air kaldu benda mati. Tidak adanya mikroorganisme pada tabung tertutup menunjukkan bahwa mikroorganisme bukan berasal dari kaldu benda mati. Berikut adalah tabel ringkasan dari percobaan Redi dan percobaan Lazarus Spallanzani. Selanjutnya, Louis Pasteur. Percobaannya mendidihkan kaldu pada labu. Kemudian labu ditutup dengan pipa seperti huruf S, sehingga mulut labu tetap terbuka. Kondisi tersebut memungkinkan zat hidup tetap dapat masuk, namun kondisi kaldu tetap jernih, bening, dan steril. Teori evolusi kimia. Menurut teori evolusi kimia, asal mula kehidupan berasal dari reaksi antara CH4, NH3, H2, dan H2O di atmosfer
dengan sinar kosmis dan halilintar yang menghasilkan senyawa organik serupa asam amino. 5. Keterkaitan biologi dengan ilmu lain dalam MIPA. Biologi dengan fisika. Fisika dan biologi merupakan dua dari sekian banyak ilmu pengetahuan alam yang ada. Penyatuan dua cabang ilmu ini menghasilkan cabang ilmu biofisika dan fisika medis. Biofisika mempelajari tentang bagaimana mengaplikasikan hasil temuan bidang fisika terhadap dunia biologis. Ilmu penyakit dan penanggulangannya. Sebagai contoh, penggunaan radiasi gamma dan emisi positron sebagai penghambat sel kanker dan pelacak bagian tubuh yang digeroti kanker. Selain itu, ilmu instrumentasi digunakan untuk membentuk gambar bagian tubuh yang berpenyakit, baik secara 1 dimensi, 2 dimensi, atau 3 dimensi. Fisika merupakan ilmu yang memahami tentang interaksi alam dan penyebab interaksi tersebut. Biologi mempelajari tentang benda hidup serta sifat-sifat dari benda hidup. Penyatuan antara keduanya memberikan sebuah cabang ilmu baru yang memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Biologi dengan kimia. Biologi dan kimia jelas memiliki keterkaitan yang erat. Buktinya ada ilmu yang bernama biokimia. Salah satu contoh hubungan kimia dengan biologi adalah biologi mempelajari tentang fotosintesis. Sedangkan fotosintesis dapat terjadi jika ada zat-zat kimia yang diperlukan, misalnya klorofil, karbon dioksida, dan air. Hasil dari fotosintesis pun menghasilkan zat kimia yaitu karbohidrat sederhana atau glukosa dan oksigen. Biologi dengan matematika. Matematika dan biologi sama-sama memakai logika dan analisis serta perhitungan matematis. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Maaf atas kesalahan pengucapan dan penulisan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.